Pemirsa, kita berjumpa lagi di acara podcast Jadi DIY. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bu Rani. Ya, sebelumnya kita salam demokrasi. Salam demokrasi. Nah, ini beliau Bu Sri Surani. Bu Rani. Nah, sekarang kegiatannya nopo nih, Bu Rani? Ya, kegiatannya sebagai ibu rumah tangga di situasi pandemi ini tentu saja harus mampu mengkonsolidasi semua pihak untuk aman dan tegak berdirinya dapur dan salah satunya dengan aktivitas bersama dengan masyarakat untuk satu dalam rangka untuk ketahanan pangan. Saya menanam sayur bersama dengan petani di tengah kota. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk tentang kepemiluan dulu ini. Oh iya. Bu Rani, pengalamannya di kepemiluan ini apa saja nih? Kalau pengalaman di kepemiluan, saya 2013-2018 itu mendapatkan amanah dari kawan-kawan untuk di KPU Kota Yogyakarta, gitu ya, di divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan hubungan masyarakat. Itu bicara aktivitas kemudian. Tapi ketika bicara tentang demokrasi, menurut saya tidak dibatasi ketika kita harus menjadi seorang penyelenggara pemilu, dan gitu ya. Tapi aktivitas bagaimana kemudian kita bergerak bersama dalam rangka untuk proses demokratisasi di Indonesia, khususnya di DIY. Nah, ini ada tema yang menarik nih pada kesempatan kali ini, Mbak Rani. Ini terkait dengan politik dinasti. Ini kan 2020 ini pilkada ini banyak sekali ya di beberapa kabupaten kota, kemudian provinsi ada yang terkait dengan politik dinasti. Nah, menurut Mbak Rani sendiri ini politik dinasti itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau dari bicara tentang definisi, tentu politik dinasti adalah satu cara gitu ya untuk sekelompok elit gitu untuk mempertahankan kekuasaan, dan kemudian itu dilakukan oleh satu kelompok besar kekeluargaan gitu ya. Nah, dalam proses hari ini kalau dulu kita mengenal itu bicara di kerajaan misalnya, itu kan juga politik dinasti, tapi hari ini justru politik dinasti itu muncul dalam proses demokrasi di Indonesia, yang itu dilegalkan karena apa? Melalui proses demokrasi elektoral. Itu yang kemudian hari ini terjadi di kita, dan itu satu hal yang menurut saya harus disikapi, harus dilihat lagi kita selaku pemilih gitu ya. Ini jadi warning betul bicara tentang proses demokrasi di negara kita terkait dengan kecenderungan banyak pihak melakukan politik dinasti. Menurut Mbak Rani nih, sebab munculnya politik dinasti ini apa? Nah, terkait dengan penyebab politik dinasti tentu banyak faktor. Kita bicara tentang di elektoral gitu ya. Tapi faktor yang paling penting dan menentukan dan kita sebagai pemilih atau masyarakat tidak bisa terlibat di dalamnya adalah terkait dengan kandidasi di partai politik gitu ya. Itu satu kelemahan besar bagaimana partai politik tidak mampu melakukan kaderisasi gitu ya. Jadi problemnya itu ada di situ gitu ya. Ketika partai politik mampu melakukan kaderisasi dengan baik gitu ya, dan kemudian proses-proses kaderisasi dan kandidasi itu melibatkan masyarakat, kita selaku pemilih, tentu proses-proses ini menjadi dieliminir atau kemudian dikecilkan gitu ya. Sebenarnya politik dinasti itu di banyak pihak, dan fakta atau contoh-contoh hari ini gitu ya di negara kita lebih banyak dilakukan oleh sekelompok elit ya, segelintir masyarakat gitu. Dan kok saya melihat kecenderungannya, mungkin Mas Iko nanti bisa memberikan contoh di daerah lain gitu ya. Biasanya kan dari suami kemudian itu diturunkan atau kemudian calon selanjutnya istrinya gitu. Itu yang menurut saya dari sisi saya selaku aktivis perempuan tentu satu dilema yang luar biasa gitu ya, bicara tentang partisipasi perempuan. Tentu saja di satu sisi itu kalau kita melihat ansih sudut pandang terkait dengan partisipasi perempuan itu menjadi baik. Artinya apa? Semakin banyak kawan-kawan perempuan masuk ke ranah politik ya. Tetapi di sisi lain tadi ketika bicara kandidasi, bicara tentang regenerasi, proses regenerasi atau kaderisasi, nah itu yang kemudian menjadi satu keprihatinan tersendiri.
Dan ya itu menurut saya juga harus disikapi bareng-bareng dan masyarakat punya peran penting untuk ini. Jadi kan dalam suatu politik dinasti, menurut Mbak Rani ini kelebihan dan kekurangan dari politik dinasti itu sendiri apa? Ya, kalau kelebihannya, kalau dari politik dinasti itu kelebihannya mungkin orang ketika bicara tentang proses elektoral, misalnya pilkada, kita ambil contoh gitu, ketika itu politik dinasti maka masyarakat sedikit banyak sudah tahu si tokoh tersebut gitu. Karena misalkan tadi kita mengambil contoh, misalkan tadinya Pak Bupati kemudian Bu Bupatinya. Nah, dari sisi bicara tenar, bicara masyarakat mengenal, tentu dia sudah mengenal gitu ya. Nah, tetapi tentu saja itu yang harus kemudian tadi saya matur bicara tentang keterwakilan perempuan misalnya, itu akan menjadi semakin melegitimasi atau menjadi bagus lagi ketika kemudian diikuti dengan peningkatan kapasitas gitu ya, dengan bukan saya menampilkan akan kapasitas hari ini perempuan-perempuan yang maju, tidak, tetapi harus dikejar lagi terkait dengan bagaimana dia kenali problem daerah yang akan dia pimpin, problem perempuannya, problem anaknya, karena bagaimanapun seorang calon dia harus mengenali problematika daerahnya itu 5 tahun depan dan apa yang harus dilakukan, dan itu yang kemudian jangan kemudian masyarakat menilai gitu ya, itu hanya sekedar ganti baju saja, ganti wujud, ganti rupa aja ya, tadinya ini menjadi ini, tetapi ininya nggak ada perubahan. Nah, itu yang kemudian harus dinilai, dan sekali lagi masyarakat pemilih, kita selaku pemilih punya hak untuk bisa memastikan sampai di sana. Nah, kelemahannya tentu saja bahwa ini akan mengecilkan partisipasi dan peran serta masyarakat di luar tadi gitu. Sehingga karena kan seolah-olah sudah tertutup nih. Jika saya mau jadi gubernur, mau bupati gitu, saya tidak bisa masuk ke sana karena ini sudah ditutup oleh orang-orang yang punya akses dan kontrol terhadap proses kandidasi tersebut gitu. Sehingga saya tidak bisa masuk ke sana. Padahal mungkin ada sekian orang di luar sistem ini yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin atau menjadi kepala daerah, tetapi karena prosesnya ditutup, karena proses kandidasi yang tidak transparan, tidak terbuka, dan kaderisasi tidak jalan, dan kemudian hanya dikuasai oleh sekelompok elit, maka menutup yang lain. Nah, itu salah satu kelemahan yang kemudian bisa kita lihat gitu bicara tentang proses politik dinasti. Nah, kalau terkait pilkada 2020 ini harapannya apa ini Mbak Rani ini terkait dengan mungkin karena udah ada nih politik dinasti yang sudah terlanjur lah, sudah ditetapkan juga kan oleh KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Ini harapannya terkait 2020 ini? Nah, harapannya tentu saja saya kepada siapapun yang memang kemudian memastikan beliau penjenengan semua untuk menjadi calon gitu. Tentu saja pastikan Anda kenali problematika wilayah dan mencari solusi gitu, dan libatkan masyarakat dan seluruh elemen yang ada. Pastikan bahwa suara rakyat itu betul-betul penjenengan dengarkan. Nah, kemudian juga harapan masyarakat, pastikan meskipun ini di situasi pandemik, keterbatasan sosialisasi, keterbatasan kenali program-program dari calon, tetapi tidak menjadi halangan untuk masyarakat tetap aktif melalui media-media yang memang hari ini sudah banyak bisa diakses gitu ya, untuk bertanya, untuk tahu betul sebenarnya apa yang akan beliau lakukan untuk daerah kita 5 tahun ke depan. Itu penting, dan tentu saja agar kemudian pilkada ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19, pastikan dan taati protokol kesehatan, tidak hanya untuk pemilih, tetapi juga yang paling penting adalah untuk peserta pemilunya, ya. Mengundang juga harus taati protokol, karena bagaimanapun penjenengan dilihat mulai dari hari ini, gitu ya. Kemudian juga penyelenggara pemilu pastikan aturan itu berjalan, gitu. Dan kalau memang harus diberi sanksi, ya lakukan, tegakkan aturan. Masih ada yang ingin disampaikan?
terkait dengan beberapa tadi saya matur bahwa memang politik dinasti ini adalah satu hal bicara peluang bagi kawan-kawan perempuan, peluang di satu sisi ancaman proses demokrasi ya, tetapi kalaupun itu menjadi pilihan, sekali lagi pastikan dan tingkatkan dengan kapasitas dan kemudian buktikan bahwa menjadi ini bukan satu kebetulan, tetapi memang tunjukkan kalau memang betul-betul mampu untuk melakukan satu perubahan yang lebih baik gitu. Tidak hanya sekedar tadi karena suaminya, karena anaknya, karena pamannya, karena keponakannya, tetapi pastikan bahwa Anda memang betul-betul punya kapasitas untuk bisa menjadi pemimpin. Itu? Ya. Terima kasih Mbak Rani ya, Mbak Rani luar biasa sekali. Pemirsa, demikianlah tadi acara podcast Jadi DIY dengan tema politik dinasti bersama Mbak Rani. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demokrasi.